Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat bergabung Bu Leni Susanti untuk ujian kompre pada pagi hari ini. Semoga konsentrasi ya, semoga selalu afiat. Oke. Coba Ibu baca Al-Quran dulu, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa Yuqi pendek gitu. Wa yuqimu ghaibi wa yuqimunas shalah. panjang itu. Wa yuqimunas shalah. Ya, Pak. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ada perlu cepat saja. Ya, Pak. Wa mimma. Oke. Apa? Coba ditulis satu ayat Al-Quran, kemudian lihatkan seperti ini nanti ke saya seperti ini. Oh, ya, Pak. Lupa Ibu kok. Pak. Ya. Pak. Coba lihatkan. Dulu, Pak, belum lagi, Pak. Lambat nih, Pak. Pak, ha. Maklumlah, Pak. Kalau ndak lancar menulis Arabnya nggak boleh lulus dari guru PAI. Ya, Pak, Pak. Alif Lam. Zalikal kitab la raiba fihi apa sudah lil muttaqin. Lil muttaqin. Seperti ini cuman, Pak. Oke. Tapi nanti Bu belajar khot namanya Bu ya. Khot itu belajar menulis. Ya, Pak. Memang kami akui kami kurang pandai, Pak. Iya, harus pandai kalau guru PAI. Jangan-jangan pelan nanti anaknya pusing lihatnya. Tak jelas tulisan gurunya. Nah, ya, Pak. Makin belajar makin pusing dia nanti seperti lihat TV yang banyak gapanya, banyak semut-semutnya gitu. Nah, ya, Pak. Ya. Oke, dia bacaannya tulisannya udah benar, cuman indahnya kurang. Iya, Pak, memang, Pak, ya. Makanya perlu belajar panjang pendeknya memang perlu diperbaiki kan, Pak? Panjang pendeknya ya, Pak. Oh, tagihan. Apalah Pak lunas tagihan Pak Sadon? Alah, patanglah sambil. Oke, kita mulai Bu. Ya, Bu sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Kemudian kalau Ibu pingsan nanti saya tidak tanggung jawab karena Ibu sudah katakan sehat ya. Amin, apa yang Ibu lakukan persiapan untuk ujian hari ini? Persiapannya apa? Yang pertama RPP. Ya, Pak. Oke, RPP, Pak.
Bukan pertanyaan saya tanya saja Ibu, apa persiapan Ibu kemarin ketika menghadapi ujian ini? Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama, kami yang mudah-mudahan kesehatan Pak, yang mental mudah-mudahan dikuatkan, bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, insya Allah Pak. Kalau bisa kami jawab, yang mudah-mudahan Pak. Kita lanjut Bu ya. Ibu pernah mendengar istilah taksonomi belum? Belum Pak. Belum. Gimana nih Bu kemarin ketika belajar Pak? Belajar pendalaman materi. Dengar-dengar Pak, tapi belum mendalami Pak. Jelaskan itu Bu, klasifikasi kognitif menurut Bloom itu. Apa Pak tadi Pak? Klasifikasi kognitif menurut Bloom terkait dengan kemampuan berpikir Hodge. Belum menguasai Pak, maaf ya Pak. Kalau minta maaf ke saya bisa, tapi nanti kalau Ibu ujian UP nggak bisa lagi, maaf. Nanti dibaca lagi tuh Bu ya. Dibaca lagi nanti itu buku-buku modul itu. Ketika ujian nanti nggak ada lagi nih, nggak ada lagi yang apanya, kita nggak ada diskusi kan. Nanti Ibu UP nanti lagi pengetahuan itu ditanya itu semua itu. Ibu mau lulus UP? Enggak, mau lulus UP? Mau lulus Pak. Kalau mau lulus harus belajar Bu, karena nanti UP itu nggak bisa dibantu-bantu. Oh ya Pak, ya. Kemudian kata kerja operasional apa yang digunakan ketika kita membuat kemampuan berpikir Hodge? Berdasarkan servisi taksonomi tadi Pak, Bloom dan Anderson. Ya. Pertanyaan saya Bu, tolong disimak Ibu baik-baik Ibu ya. Kata kerja operasional apa KKO yang dipakai, yang digunakan dalam membuat kemampuan berpikir Hodge? Operasional apa Pak? Apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kemampuan pikir Hodge Pak? Ya. Mengevaluasi bisa Pak? Menganalisis? Boleh. Menciptakan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP? Ibu kemarin membuat RPP enggak? Ada membuat RPP? Ada Pak. Ada. Nggak perlu buka itu. Saya tanya aja Pak. Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan RPP yang berorientasi Hodge itu dari aspek penyusunan indikator? Ada di RPP itu indikator enggak Bu? Insya Allah ada Pak. Ada. Ya saya tanya ke Ibu, bagaimana cara Ibu menyusun indikator itu yang berbasis Hodge? Indikator yang berbasis dalam mengukur atau mengobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi atau KD Pak yang tertentu untuk menjadikan acuan penelitian pada suatu mata pelajaran. Gimana cara Ibu mengembangkan RPP itu yang berbasis Hodge dari aspek indikator? Memahami secara... RPP itu kan ada kemarin kan indikator dalam RPP. Iya. Ada Bu? Memahami secara... Ada enggak RPP Ibu, ada indikator dalam RPP Ibu buat itu? Ada. Yang perlu memahami secara cermat KKO-nya Pak. Iya Pak, cara kalau membuatnya, ya Pak. Kemudian mencoba dengan kata kerja yang menunjukkan pada C4 dan C6. Ya Pak. Halo Pak.
Halo Pak. Ya. Dengan saya Pak. Cara membuat soal dengan hot itu Pak, yang pertama. Bukan soal, indikator. Indikator yang pertama indikator. Memahami KKO-nya Pak. Secara cermat. Iya Pak. Sekarang kan ujian, saya nanya Dani, tidak perlu ditanyakan ke saya ingin tahu dari jawaban Ibu gitu. Ya Pak, maaf Pak. Okay, ya. Yang pertama Pak, memahami secara cermat KKO-nya, yaitu kerja-kerjanya operasional dari C4 sampai C1 sampai C6. Dari berapa Bu? Yaitu memahami secara cermat KKO-nya Pak. Itu kata kerja operasionalnya dari C1 sampai C4. Untuk yang berbasis hot dari C1. Yang hotnya C4 sampai C6. Salah Pak. Kemudian bagaimana cara ini? Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir hot itu hanya terjadi pada evaluasi saja atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak apa saja? Apa jawabannya, alasannya? Apa tadi Pak? Membuat indikator. Apakah indikator dari hot itu hanya terlihat pada evaluasi saja kah atau tidak juga pada yang lain? Tidak Pak. Kenapa tidak? Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, Pak. Tolong Ibu jawabnya ya saya tanya Ibu ya, jangan yang tidak saya tanya. Pamannya Ibu katakan tidak hanya evaluasi, apa saja kan? Kenapa tidak hanya evaluasi? Misalnya ada jawabannya di yang lain juga ada evaluasi indikator hot, misalnya seperti itu. Ya Pak. Kemudian bagaimana cara Ibu kemarin kan membuat RPP kan? Ya. Nah, iya. Bagaimana cara Ibu tuh mengembangkan RPP yang berorientasi hot pada aspek penyusunan proses atau langkah-langkahnya. Sehingga RPP Ibu itu nampak bahwa RPP itu berbasis hot dia. Jawaban saya Pak, sebenarnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu dibuat oleh guru tidak hanya memuat hot saja, akan tetapi harus muncul 4 macam, yaitu PPK, literasi, 4C, kata keterampilan, dan abad 21 dan hot. Maka perlu kreativitas guru dalam meramunya Pak. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP berbasis hot, yaitu langkah-langkah menyusun RPP berbasis hot sebagai berikut: menentukan kompetensi KD, cermati dan analisis, dapat dikembangkan menjadi indikator hot atau tidak. Oke dah, lanjutkan ya. Kemarin Ibu mengembangkan materi ajar. Iya Pak. Nah ya. Bagaimana cara Ibu tuh mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum yang ada? Analisis. Cara mengembangkannya dengan pakai LKPD Pak. Terus bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Jangan ke saya yang tanya, saya yang nanya Ibu. Ya. Nah, kita tidak diskusi sifatnya ya, kita ini ujian sifatnya, bukan diskusi. Diskusi ketika pendalaman materi, ketika review tuh diskusi itu. Hari ini adalah ujian gitu. Iya Pak. Mengembangkan jadi. Pokoknya ini kan ada materi itu, mengembangkan materi ajar kan? Iya. Nah, kan pada dari kurikulum ini Ibu kembangkan, bagaimana cara Ibu mengembangkan itu? Menunjukkan pada Pak Wise.
Kan ada di kurikulum tuh, kemudian dikembangkan dia nanti dalam materi ajar. Materi ajar ibu buat itu berdasarkan kurikulum atau tidak? Ketika mengembangkan materi ajar itu berdasarkan kurikulum atau tidak, ibu buatnya sendiri? Atau ada mengacu ke kurikulum? Pakai kurikulum, Pak. Nah. Kan macam kurikulum itu nanti kita kembangkan dia menjadi materi ajar gitu. Iya. Apa tuh merupakan sepakat materi substansi dan disusun secara sistematis, Pak. Menampilkan seutuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dengan kegiatan pembelajaran. Oke. Kemudian bagaimana ini cara mengajarkan materi itu, misalnya gini, ada materi itu kan ada fakta apa di mengembangkan materi itu, ada fakta, ada konsep, ada prosedur, atau malah ada metakognitif. Gimana caranya itu, Bu? Namanya Ibu ngajar, ini konsep, bagian pada konsep ini adalah fakta, ini konsep, nah ini prosedur gitu. Bisa Ibu jelaskan dulu boleh, atau Ibu contohkan ketika Ibu mengajar membuat FPP kemarin juga boleh. Atau praktek pembelajaran Ibu kan ada juga, udah praktek pembelajaran kan? Gitu. Nah. Apa ya, Pak? Ada enggak Ibu dalam FPP itu ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif, ada seperti itu enggak membuat FPP kemarin? Ada, Pak. Ada, kan udah Ibu buat tuh. Atau Ibu dibuat ke orang lain, enggak Ibu buat. Biasanya kalau Ibu buat tuh paham enggak dikit-dikit, walaupun enggak banyak, tapi masih paham enggak dikit. Ya, sama kawan kemarin tuh, Pak. Ya, saya memang mengakui, Pak, membuat RPP ini saya kurang paham lah, Pak. Ya baru ya juga kan, Pak. Kemudian saya juga kurang pandai mengoperasikan IT, Pak. Oh iya, kan kalau ilmunya harus tahu. Walaupun kurang pandai IT kan yang ditanyakan konsepnya. Apa itu fakta dulu? Apa itu konsep? Apa itu prosedur? Bagaimana membuatnya? Tidak IT-nya ditanya hari ini yang ini kan. Begini Bu ya, nanti Ibu harus pengetahuan ini harus Ibu tahu, Ibu kuasain, nanti Ibu baca mudah-mudah itu lagi. Karena UP itu pengetahuan artinya itu ujian pengetahuan. Dan itu nggak bisa dibantu sama sekali itu. Oh iya Pak. Ibu mau lulus UP apa tidak? Mau Pak. Kalau mau lulus ya Ibu sendiri yang harus berusaha. Sangat mau Pak. Kalau mau ya harus ini. Karena ditanya ini instrumen-instrumen yang kemungkinan berhubungan dengan pengetahuan dalam ini di dalam kompre ini. Oh iya Pak. Oke, materi ajar itu ya materi ajar saya simpel saja tanyanya karena sulit Ibu kayaknya ya. Materi ajar itu ada 2 kategori ya. Ada yang silakan dengan kategori normal atau umum dan ada kategori advance. Nah, ya. Iya Pak. Coba Ibu jelaskan dulu apa yang kategori normal atau umum itu dan apa kategori advance itu. Advance itu kan untuk apa? Untuk pengayaan itu, pengembangkan dari materi umum, kemudian diberikan untuk pengayaan gunanya. Oh ya Pak. Kategori umum untuk pengayaan ya Pak. Kalau yang advance itu yang pengayaan. Oh advance. Kemarin Ibu ada memahami pembelajaran ABA 21 di dalam RPP itu kan ada critical thinking, creative thinking, collaborative thinking, ada communication. Ada dipahami?
Belum, Pak. Aduh, gimana ujiannya ini? Yang pokok-pokok saja. Critical thinking nggak tahu Ibu? Oke ya, kita lanjut aja dulu. Kemudian coba Ibu berikan contoh suatu pembelajaran yang telah memberdayakan berpikir kreatif. Ngajar kemarin seperti apa itu yang berpikir kreatif itu? Ibu kenal dengan Ibu ini Putri, enggak? Satu kelas. Satu kelas, Pak. Coba nanti belajar ke Ibu, bertanya ke Ibu ini Putri. Gimana kisah kisi apa itu? Bu ini Putri ya. Itu rata-rata semua itu dia terjawab kemarin itu. Oh iyalah Pak. Kalau ini ya. Iya Pak. Kalau ini saya ragu memberi nilai ini Bu. Gimana saya diberi nilai ini? Tolonglah Pak, kami ngomong pandai ya Pak. Memang kurang memahami. Iya kalau enggak ini enggak memenuhi gimana saya memberi nilai nanti kalau Ibu udah bisa jawab juga. Coba ini Ibu berikan contoh pembelajaran yang mencerminkan kemampuan kolaboratif. Itu memberikan sebuah masalah, lalu siswa dibentuk kelompok untuk bertukar pendapat dan informasi Pak dalam percobaan pemecahan masalahnya. Oke, kita lanjut Bu ya. Ibu tahu dengan teori belajar konstruktif, ada kemarin belajar teori-teori belajar di dalam pendalaman materi? Ada Pak. Ada, nah mungkin ada itu, kan ada teori belajar itu. Ada teori belajar konstruktivisme, boleh juga itu. Nah, bagaimana Ibu memahami teori konstruktivisme itu? Apa yang Ibu pahami tentang teori konstruktivisme itu? Oke, Pak. Kan ada pembelajaran yang konvensional yang seperti cara ceramah, ada pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme kan, pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan siswa mengkonstruksi. Itu merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangunkan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang setiap untuk diingat. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kemarin di dalam RPP itu kan diharuskan membuat TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Apa maksudnya itu Bu? Dan bagaimana mengimplementasikannya dalam RPP? Apa tadi nama Pak Content Knowledge? TPACK. Technological Pedagogical Content Knowledge. RPP, PPG itu harus berbasis TPACK kan itu dalam pembelajaran itu. TPCK. Apa yang masuk dengan TPCPA itu Pak? Itu duluan supaya gampang Ibu. Baru nanti bagaimana membuatnya di dalam menyusun RPP gitu. Sebenarnya Ibu kalau dalam RPP, PPG sudah membuat TPACK itu. Ya. Cuman mungkin Ibu belum paham aja mungkin dengan TPACK itu. TPCA pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogi dan teknologi. Oke. Ya.
Kemudian apakah penerapan TPACK itu hanya pada penggunaan internet atau ada yang lainnya? PPCK itu tidak hanya pada internet dalam pelajaran saja, dalam pelajaran praktek langsung penerapan teknologi sederhana merupakan bagian dari TPACK juga. Contohnya pembelajaran membuat teknologi dengan sederhana, fermentasi tempe, kemudian fermentasi pembuatan kincir angin dan sebagainya, Pak. Teknologi tidak hanya dimaknai internet saja. Teknologi dalam pelajaran dapat juga menggunakan teknologi tanpa internet. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk lagi pada evaluasi lagi. Ibu kemarin di RPP ada evaluasi? Ada, Pak. Ada evaluasi ya. Oke. Kemudian kita coba ini lihat bagaimana cara Ibu menerapkan evaluasi autentik dalam RPP itu. Nah. Oh, itu. Kan ada evaluasi ya, evaluasi autentik. Dikatakan ketika kita ini pembelajaran karakter. Bagaimana melakukan operasi? Evaluasi bukan operasi ya, evaluasi. Evaluasi. Memberikan sebuah permasalahan kepada siswa. Lalu siswa mengamati dan mencari pemecahannya dan permasalahan tersebut. Evaluasi gimana Ibu membuatnya itu? Di dalam apanya Ibu buat? Begitu dalam evaluasi. Itu dalam proses itu. Dalam proses siswa paham. Dalam evaluasinya, dalam menilainya, apa yang disiapkan? Itu membuat ranah kognitif, ranah efektif, ranah fisikomotorik. Kalau yang apa tuh? Kalau yang evaluasi autentik itu? Mana kecenderungannya itu? Ada enggak Ibu kemarin membuat evaluasi ada melalui lembaran pengamatan? Ada enggak? Ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Aspek apa saja evaluasi yang dilakukan kemarin dalam membuat RPP? Apa saja evaluasi yang dilakukan dalam membuat RPP, Pak? Ya. Tadi udah Ibu jawab sebagian itu. Pelajaran kognitif, efektif, dan psikomotorik. Psikomotor ya. Kalau psikomotor itu mengetahui tentang skill anak kan gitu tuh. Nah, Oke. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa? Memberikan sebuah permasalahan kepada siswa, lalu siswa mengamati dan mencari permasalahan dari permasalahan tersebut. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif? Memberikan sebuah masalah, lalu siswa memikirkan solusinya agar menghasilkan gagasan yang baru. Kolaboratif itu apa artinya kolaboratif?
Kolaboratif itu kan bekerja sama itu. Di mana siswa bekerja sama dia dan terlihat dia bahwa dia bekerja sama di dalam dinilai hasil kerjasamanya itu. Ya. Dia bekerja sama ya Pak. Kemudian bagaimana bentuk evaluasi dan menyokong instrumen itu pada aspek berpikir komunikatif. Gimana cara Ibu tuh? Komunikatif. Bagaimana cara membuat instrumennya itu? Bagaimana cara menyiapkan instrumen nih Pak? Iya. Yang nanti isinya itu adalah mengukur kemampuan berpikir komunikatif siswa. Memberikan sebuah masalah lalu siswa memikirkan solusinya agar menghasilkan gagasan yang baru. Untuk instrumennya membuat rubrik penilaian mencakup kelancaran, keluasan dan kesesuaian dengan materi. Oke. Ibu mau jadi guru profesional enggak? Mau Pak, mau Pak. Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Kalau Ibu mau jadi guru profesional, Ibu harus menjadi guru yang reflektif. Kenapa itu guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Alasan dimintanya itu, kalau seperti itu pertanyaannya. Reflektivitas. Bisa enggak, Bu? Ibu kemarin membuat PTK enggak? Buat Pak, buat. Kan ada refleksi di PTK itu. Iya Pak. Karena reflektif itu guru yang belajar dari kesalahan-kesalahan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, itu reflektif itu. Ya. Bagaimana cara Ibu melakukan refleksi atas proses hasil pembelajaran? Bagaimana melakukan praktik Pak? Cara itu melakukan cara saya melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang saya lakukan, yaitu menulis pertanyaan refleksi dengan menjawab dengan jujur. Itu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian dari daftar pertanyaan dan jawaban saya berusaha mendaftarkan kelemahan dan kelebihan saya dalam mengajar. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk membantu mengatasi kelemahan saya, Pak. Oke. Kemudian apakah Ibu mempertimbangkan hasil penelitian di dalam misalnya RPP? Ya, Pak. Ya. Apa buktinya? Saya mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penulis PP yang saya buat. Saya menggunakan media ajar PPT karena dari hasil penelitian dan informasi pendidikan, media ajar PPT dapat membantu peserta didik memahami materi yang saya sampaikan, Pak. Oke. Soal terakhir ya. Mengapa Pak, hasil penelitian itu perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP? Apa tadi, Pak? Mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP? Berarti alasan jawabnya itu.
Model peraja apa pertimbangan hasil penelitian nih Pak untuk informasi baru dalam menyusun RPP tadi Pak? Dalam RPP itu mengapa perlu mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP? Hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran agar RPP yang disusun sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Kemudian RPP yang didasarkan pada hasil penelitian dan informasi baru dapat memperkaya strategi pembelajaran yang dilakukan sehingga RPP bersifat kekinian. Kemudian informasi baru memberikan wawasan dan pengetahuan baru pada peserta didik, Pak. Oke, makasih Bu ya. Ya Pak, kami terima kasih ya Pak. Pak, kami kurang apa Pak. Tolong saja Ibu belajar lagi nanti, karena nanti kalau UP itu kan udah pengetahuan. Kalau kemampuan terbatas ya risikonya nggak lulus gitu. Ya, kalau Pak, mau lulus nanti harus belajar lebih baik lagi, karena UP itu dari pusat ujiannya. Ya, Dan Pak, itu dia mengukur betul kemampuan masing-masing. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak kami ya Pak. Saya doakan ibu-ibu semangat lagi belajarnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Amin ya rabbal alamin. Pak. Ya, tapi yang penting semangat ibu-ibu ya. Pak. Ya, Oke. Pak. Dah, Ibu udah boleh ini, kemudian ganti kawannya yang lain lagi. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullah. Nggak boleh keluar kami Pak. Udah boleh Bu. Ya Pak.